Kita ikuti khidmat Ramadan. Acara ini bekerja sama dengan Ikatan Dai Indonesia dan Persaudaraan Muslimah Kabupaten Magetan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasi Radio Inspiratif dan Informatif. Selamat sore sahabat Rasi, gimana untuk kabarnya sahabat Rasi di sore hari ini? Semoga di hari puasa yang kelima ini sahabat Rasi masih tetap semangat untuk menjalankan ibadah puasa ya. Tentunya kembali lagi bersama Fatur di sore hari ini di program Khidmat Ramadan, program spesial Ramadan yang tayang setiap harinya di jam 4 sore tentunya. Dan kali ini di sore hari ini tentunya Fatur tidak sendiri sahabat Rasi. Sudah hadir di studio Radio Rasi Magetan ada Ustadz Amrullah yang telah bersama dengan kita. Halo, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anjay, gimana kabarnya Ustadz untuk sore hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Oke. Ya, Alhamdulillah. Ustadz, untuk sore hari ini tema yang akan kita bahas ini cukup menarik juga ya, Ya. tentang jangan sia-siakan puasamu. Ya, Seperti betul. itu. Betul. Nanti kurang lebih selama 1 jam ke depan kita akan membahas tentang tema ini Ustadz, dan juga tentunya nanti saat Rasi bisa untuk ikut konsultasi atau bertanya ya. Oke. Di nomornya Rasi di 081130200906. Ya. Semoga Ustadz untuk sore hari ini mungkin bisa dimulai untuk tema kita di sore hari tentang Baik. jangan sia-siakan puasamu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Ya iwatal muslimin, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini tentu saja sebagaimana disampaikan Mas Fatur tadi, kita sudah berada di saum atau puasa hari kelima ya. Tentu saja kita berharap khususnya di hari ini kita bisa menuntaskan ibadah saum kita, kemudian puasa hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan sholihah seperti itu ya. Baik. Sesuai yang disampaikan tadi bahwa tema yang kita ambil daripada kesempatan sore ini adalah jangan kau sia-siakan puasamu ya. Kalau kita melihat bahwa Rasulullah SAW memberikan harapan yang besar sekali kepada kita semuanya tatkala berbicara tentang saum ataupun tentang Ramadan ya, yang di dalamnya tentunya ada saum, bahwasanya kullu amali bani Adam yudha'af, seperti itu ya, bahwa setiap anak Adam amalnya itu akan dilipat gandakan seperti itu ya. Bahkan al hasanatu satu kebaikan itu bi asri amsalihah, dengan 10 kebaikan ila sab'i mi'atin di'fin, sampai 700 kalinya seperti itu. Ila shaum, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Justru puasa itu perkaliannya terserah Allah Subhanahu wa taala gitu ya, tidak terbatas dengan hitungan-hitungan tadi, maka dikatakan bighairi hisab seperti itu. Jadi tidak ada batasan hitungannya kan gitu ya. Subhanallah, ini itu sesuatu kabar gembira yang sangat besar sekali ya, dalam satu bentuk ibadah yang mungkin kalau kita lihat-lihat itu tidak ada di ibadah yang lain kecuali puasa. Maka Rasulullah mengatakan alaikum bissaum, hendaklah engkau melakukan saum atau puasa, fa innahu la idlalah, sesungguhnya dia itu tiada bandingannya gitu ya. Artinya kita berbicara puasa di sini khususnya di konsep keislaman kita ini adalah sesuatu ibadah yang begitu besar, luar biasa sekali kan gitu ya. Tetapi karena Rasulullah juga sebagai seorang nazir ya, pemberi peringatan, selain basir ya, basiron wa nadhiron, beliau memberikan kabar gembira seperti itu tadi, menyemangati kita, memotivasi kita semuanya ya. Tentunya itu agar kita semuanya menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang terbaik ketika berada di muka bumi ini, dan kelak bisa membersamai beliau di Jannatul Naim. Harapannya seperti itu. Tetapi di sisi lain beliau juga memberikan nazir, yaitu nadhiron, peringatan kepada kita semuanya bahwa kamin so'imin laisa min siyamihi ilal ju' wal atos. Betapa banyak manusia yang saum ya, yang puasa, tetapi
tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Ini kan sebalik ya. Sebetulnya harapan kita mendapatkan sesuai basironnya tadi ya, berita gembira yang maksimal sekali dari saum itu sendiri, tetapi Rasulullah mewanti-wanti rupanya kepada kita saum yang begitu dahsyat pahalanya, saum yang memang di dalam pelaksanaan perlu himmah yang kuat, niat yang betul-betul tulus, karena kalau tidak tentu akan terasa berat. Begitu. Kemudian betul-betul termasuk durasinya yang panjang, setiap hari saja dari pagi sampai sore. Ibadah yang lain mungkin ya hanya sholat mungkin 5-10 menit kan begitu ya. Zikir juga mungkin setengah jam, tapi ini hampir setiap hari selama sebulan itu dari pagi sampai sore, kurang lebih 12-13 jam. Ya subhanallah. Artinya kalau nggak ada tekad yang kuat sekali, tentu ini menjadi berat gitu ya. Gitu. Nah, maka dari itu beliau mewanti-wanti janganlah menjadikan puasa kita itu hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Artinya apa? Artinya hanya kalau secara fikih disebut formalitas saja. Hanya menghilangkan kewajiban saja, tapi nilai di balik itu yang begitu luar biasa justru tidak kita dapatkan. Ini eman-eman sekali, maksudnya begitu ya. Nah, gitu. Nanti kita tentunya akan menyampaikan beberapa hal. Pertanyaan yang selanjutnya adalah mengapa gitu loh. Mengapa kok puasa kita itu menjadi sia-sia kan gitu ya. Itu perlu kita ketahui, perlu kita mengerti bersama supaya tentunya kita bisa menghindar dari hal tersebut begitu ya. Demikian Mas Fatur pengantarnya terlebih dahulu ya. Jadi tentang masalah ternyata kebanyakan manusia, bahkan betapa banyak manusia yang puasa itu tidak mendapatkan puasanya, melainkan hanya lapar dan dahaga itu ya. Ternyata masih banyak seperti itu kan. Betul. Oke, Ustadz, jadi mungkin ini tadi sembari kita setelah satu ini akan membahas tentang ya itu tadi mengapa puasa kita itu bisa sia-sia gitu ya. Jadi mungkin kita akan ada yang mau lewat terlebih dahulu Ustadz ya. Nanti kita akan lanjutkan kembali untuk program Khidmat Ramadan di sore hari ini. Dan untuk saudara yang pengen bergabung dengan kami di sore hari ini, ditahan terlebih dahulu ya. Setelah yang satu ini boleh bisa untuk bergabung, berkonsultasi dan juga bertanya. Tetap bersama Fatur dan juga Ustadz Amrullah di Khidmat Ramadan. Rasi Radio Inspiratif dan Informatif. Oke, sahabat Rasi masih bersama dengan Fatur dan juga Ustadz Amrullah di Khidmat Ramadan di sore hari ini. Tentunya untuk sore hari ini Ustadz moga bisa mungkin dilanjutkan untuk pembahasan kita tentang jangan sia-siakan puasamu. Ya, baik. Sahabat Rasi semuanya, tadi sudah kita bahas bersama tentang sedikit ya fadilah ataupun keutamaan puasa yang sungguh sangat luar biasa, dan masih banyak lagi tentunya hadis-hadis yang menyatakan tentang betapa utamanya saum atau puasa tersebut ya. Dan kemudian tadi kita terakhir membahas supaya terhindar dari hal-hal yang membuat puasa kita sia-sia. Lalu pertanyaannya, apa saja kira-kira yang membuat ya puasa kita ini menjadi sia-sia atau tidak bernilai apa-apa begitu ya. Nah, itu adalah sesuatu kerugian tentunya bagi kita semuanya. Maka Nabi kita yang sungguh arif dan bijaksana dan juga mengerti, mencintai umatnya, kemudian mewanti-wanti itu karena belas kasihnya kepada kita semuanya ya. Jadi beliau kemudian bersabda, yang pertama adalah supaya kita meninggalkan ucapan-ucapan dusta ya atau bohong. Nah, beliau bersabda, malam yada qaula zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Yang kurang lebih kalau kita artikan, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta malah mengamalkannya, maka Allah tidak butuh daripada rasa lapar dan haus yang dia tahan. Maksudnya Allah tidak peduli terhadap puasa kita. Bayangkan, padahal kita sudah niatnya itu lillahi ta'ala ya, untuk Allah, tiba-tiba dalam pelaksanaannya kita menodai ya puasa kita ini dengan perkataan dusta ya. Kemudian kita mengamalkan
wabil khusus kita yang sering interaksi di luar kan ya, yang berinteraksi sosial mungkin di kantor, di pasar dan lain sebagainya ya, bahkan di dunia maya sekalipun ya, sangat sering sekali kita mengatakan, wah ini space-nya bagus begini pas kita beli ternyata jauh dari space. Itu juga bentuk-bentuk penipuan. Dan sekarang lagi gencar-gencarnya kan mumpung Ramadan banyak orang butuh mungkin pakaian, aksesoris dan sebagainya ya, terutama anak-anak muda kan gitu ya. Yang tujuannya sebetulnya dalam perdagangan itu kan saling membantu, baik ya, tiba-tiba dikotori dengan manipulasi ya terhadap sesuatu barang yang ditawarkan dengan mengatakan oh ini bagus, speknya seperti ini, baik, ditunjukkan fotonya juga, pas begitu dibeli jauh sekali tidak sesuai. Dan itu sering ya, tetangga kita ketipu begitu lapar itu sering sekali. Aduh Pak Ustadz, ini beli ukuran XXL juga ukuran anak kecil dan lain sebagainya. Itu artinya semua tetap berlaku sebagai satu bentuk yang nantinya akan mengurangi ya. Ya, itu bentuk-bentuk kedustaan itu baik dalam perilaku maupun ucapan pada akhirnya akan membuat nilai daripada puasa kita sia-sia belaka. Yang harusnya mampu menggugurkan dosa-dosa ya karena kita berbuat dusta, sedangkan dusta itu termasuk dosa yang besar, kabairul kabair, sehingga persyaratan bahwa saum Ramadan khususnya itu bisa menghapuskan dosa-dosa apabila kita lakukan dengan imanan wahtisaban menjadi gugur, sehingga fadilah untuk menggugurkan dosa tidak berlaku lagi gitu. Jadi sia-sia lagi kita dalam hal mengharap bahwa dengan saum kita yang sudah kita lakukan dengan sedemikian rupa tadi itu ya, tantangannya berat, waktunya lama, butuh kemauan yang keras dan kesabaran, tapi akhirnya begitu kita masih sering ya mengatakan sesuatu yang dusta, yang bohong ya. Tadi dikatakan seperti itu, kemudian di pasar-pasar terkadang orang itu menawarkan barangnya, oh ini barusan ditawar sama Bapak sana tadi 5.000 nggak dikasih, kok Bapak cuma nawar 4.500, ini gimana? Itu sering sekali sebetulnya kita dengar yang demikian itu. Nampak biasa saja, nampak sesuatu yang dilepas begitu mudah, tetapi konsekuensinya ternyata teramat berat ya, sehingga bisa menggugurkan fadilah-fadilah puasa yang luar biasa tadi. Kemudian yang kedua dikatakan di sini oleh Rasulullah SAW, laisa siyam minal akli wasyarabi. Jadi puasa itu bukan hanya menahan lapar dan dahaga saja, bukan begitu puasa itu, begitu kalau kita maknakan ya bahasa kita itu ya. Innamas siyamu minal lagwi warrafas. Sesungguhnya puasa itu adalah menahan diri dari hal yang sia-sia. Ya, maaf ya anak-anak, kita lihat ini anak remaja umumnya gitu loh ya, yang kita lihat sekarang ini kan nge-game itu paling wes mantap sekali kan begitu ya. Pagi kita lihat nge-game, sore nge-game, ngabuburit nge-game, malam orang-orang tarawih sekarang ini ya nge-game juga. Itu artinya sudah berlebih-lebihan di dalam suatu. Tapi sebetulnya boleh saja ya, sebetulnya nge-game itu mubah-mubah saja. Tetapi kalau sudah berlebihan menjadi lagwi ya, menjadi sesuatu yang itu tadi menyia-nyiakan ya, seluruh waktunya tersita habis ke sana. Bahkan yang nampak bukan anak-anak remaja ya, bukan anak muda, orang-orang yang sebetulnya sudah kategori dewasa tua. Oh, nge-game-nya itu favorit sekali. Banyak Masya Allah kan gitu ya. Ya itu sekali lagi bukannya tidak boleh, tetapi ya bisa mengatur waktu sedemikian rupa gitu ya. Ya sekira-kira suntuk, jenuh buat hiburan, mungkin setengah jam, 1 jam ya nggak apa-apa kan gitu ya. Tapi kalau seluruh waktunya fokusnya untuk ke sana, sengaja untuk melalaikan hanya lapar dan dahaga biar lupa aja pokoknya main game terus, itu yang dikatakan tadi sia-sia. Justru nggak akan menghasilkan buah daripada pelaksanaan ibadah Ramadan itu sendiri. Bahkan jauh mungkin. Ya tadi itu digambarkan oleh Rasulullah, hanya lapar dan dahaga aja dapatnya, maksudnya nggak dapat apa-apa kan begitu ya. Kemudian warrofas, yaitu ucapan-ucapan kotor. Rofas ini sebagian ulama menerjemahkan adalah seluruh perkataan atau perbuatan yang menjurus kepada
baik itu pornografi, pornografi seperti itu. Ya, itu juga akan mengurangi ya ataupun bisa menghilangkan nilai-nilai daripada ibadah saum kita. Jadi rofas itu bahasa misalnya kepada seorang yang sedang berpacaran dan sebagainya, laki-laki dan perempuan, kemudian yang menjurus-jurus kepada sesuatu yang sifatnya itu pornografi maupun pornografi, itu seluruhnya. Nah, itu kalau masih ada seperti itu, baik itu lewat mungkin sosial medianya mungkin Instagram ataupun WA ya, itu dan sebagainya, tetap saja itu sebagai bentuk murni dari hati kita luangkan, itu artinya perbuatan kita. Dan itu nantinya terhitung sebagai rofas ya, sesuatu yang dikatakan akan membuat daripada dosa-dosa kita bertambah di dalam puasa itu, sehingga nilai puasanya menjadi berkurang. Maka Rasulullah sekali lagi mengingatkan kepada kita semuanya agar kiranya menahan diri dan bahkan kalau bisa berhenti dan menjauhi dari hal-hal yang demikian itu. Kemudian terakhir Mas ya, yang bisa saya sampaikan dari hal yang diberikan Rasulullah sebagai wanti-wanti kepada kita itu supaya puasa kita tidak sia-sia adalah jangan melakukan berbagai macam kemaksiatan tentunya secara umum ya. Karena puasa itu al-imsak, menahan diri. Sebetulnya ya tadi dikatakan puasa bukan menahan diri hanya dari makan dan minum, maksudnya adalah menahan diri dari segala bentuk kemauan hawa nafsu kita, kan begitu ya. Sebetulnya seperti itu. Jadi kalau kita bisa katakan secara umum bahwa seluruh kemaksiatan-kemaksiatan yang ada itu bertolak belakang dengan prinsip ibadah puasa itu sendiri, sehingga apabila dilakukan otomatis itu adalah berseberangan, ta'arud, bertentangan gitu ya. Sehingga sesuatu yang berta'arud, ibarat maaf kalau bahasa kita itu ada peribahasa, jangan rusak susu sebelangan dengan setitik nila, kan begitu ya. Bisa jadi adalah setitik nila itu mungkin perbuatan kita ya. Ya mudah-mudahan yang tidak disengaja. Kalau betul-betul disengaja memang rusak kan gitu ya. Gitu ya. Kalau tidak disengaja insya Allah masih dimaafu atau diampuni oleh Allah, kan begitu ya. Nah, gitu. Tapi kalau kita sengaja betul-betul mengganggu kenyamanan saudara kita, ya, melepaskan lisan kita untuk menggibah saudara-saudara kita, kemudian hati kita ada iri, dengki dan sebagainya, itu semuanya benih-benih yang akan menghancurkan daripada ibadah puasa kita. Nah, tentunya kita berlindung diri dari semuanya itu, sehingga selama sebulan kita diharapkan bisa menahan diri dari hal-hal yang mengurangi nilai-nilai dari pahala saum tadi atau puasa tadi, diharapkan itu nanti adalah akan menjadi karakter kita pada akhirnya ke depannya, sehingga dikatakan ujungnya itu kan la'allakum tattaqun, tergapai gitu ya, supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Itu akhirnya bisa tercapai atau minimal mendekati lah gitu ya. Karena tadi sholat, zakat, ya kan, haji tidak dikaitkan dengan takwa langsung. Walaupun semua ibadah adalah tujuannya untuk takwa. Tetapi yang nas di dalam Al-Qur'an ya, yang ujung-ujungnya itu adalah ketakwaan, hanya puasa saja. Gitu ya. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, itu hanya ada di saum saja. Artinya saum nampak seperti jalur atau jalan terdekat untuk menggapai ketakwaan. Subhanallah kalau sampai hilang ya nilainya kan. Betul. Oke. Nah, Ustadz, untuk sore hari ini nampaknya sudah ada yang bergabung dengan kita ini, ingin berkonsultasi. Ada Bunda Sri Huding. Halo, assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Selamat sore Ustadz. Selamat sore kembali Ibu. Alhamdulillah. Ya. Ini mau tanya di luar tema ya Ustadz. Monggo, silakan. Ini ya masalah bulan Ramadan, masalah puasa. Sudah dikit-dikit sudah dijelaskan tadi, sudah tahu. Tapi ini pertanyaan saya begini, kan namanya orang Islam itu diharuskan puasa, itu menurut ajaran Islam diharuskan puasa. Tapi ini pertanyaan saya, kadang itu ada orang Islam ya sholat, ya ngaji pintar, tapi kenapa kok tidak dijalankan ibadah puasa itu? Itu satu. Yang kedua, ada lagi orang yang hartanya banyak, sholatnya ya bagus, tapi kenapa dia nggak mau puasa? Katanya
bayar fidyah itu. Terus yang ketiga ini Ustadz, masalah hibah tadi ya. Maaf ini mohon maaf. Namanya orang itu gimana ya? Kita sudah berusaha menahan diri. Kalau puasa itu enggak puasa makan doang toh. Enggak puasa minum apa, tapi puasa mau menutup mulut. Jangan sampai kita itu menghibah orang, ngomongin yang enggak benar, apalagi ngomong yang jorok-jorok. Kita berusaha, tapi kadang lawannya itu ngajak ngomong terus. Lah ini yang susah, aku kadang-kadang itu repot ya. Kalau enggak dijawab gimana? Kalau dijawab itu kan mesti dosa ya Ustadz. Dengerin sudah pasti. Ya, dengerin aja sudah dosa. Lah ini caranya bagaimana kalau dijak omong itu kita nggak nyambung atau gimana ya? Kadang repot aku. Banyak ini teman-teman yang puasa Ramadan itu menahan diri, menahan ngomongan, menahan gibah, menahan apa segalanya yang nggak baik-baik itu. Tapi kenapa orang itu masih gibah temennya, masih mengolok-olok lah? Itu susahnya di situ aku. Banyak teman itu yang aku kadang bingung sampai Ustadz mau kemana aku. Tak tinggal itu yang nggak enak. Menghormati yang ajak omong ya takut Ustadz. Iya betul ya, seperti itu kadang posisinya Ibu ya. Kalau nggak tak jawab gimana, tapi tak jawab mesti aku dosa. Telinga ini sudah panas. Ini mohon penjelasan Ustadz. Mohon maaf sekali lagi ada kata-kata yang nggak kurang baik. Kami mohon maaf. Gitu aja. Makasih waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk penjelasannya. Monggo Ustadz dijawab tentang terkait pertanyaan pertama tadi. Banyak saudara-saudara kita yang muslim bahkan dikatakan ya sholat ya, kemudian pandai membaca Al-Quran dan paham sekarang kan kita tentang hal-hal itu, saya kira bisa memahami terutama perintah untuk saum, tetapi mengapa mengapa kok belum mau melaksanakan saum misalnya gitu ya. Atau sebaliknya ada yang saumnya getol tapi sholatnya ditinggal begitu ya, sebaliknya juga ya. Ada itu. Nah, itu ada juga seperti itu ya. Ya begitulah Ibu, manusia kembali lagi ya. Betul sekali. Manusia memang tempatnya kurang, tempatnya salah sih. Maka Rasul mengatakan al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu terkadang naik, terkadang turun gitu ya. Situasinya seperti itu. Bahkan Rasulullah kemudian bersabda, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah orang itu berzina tatkala dia berzina sedangkan dia dalam posisi beriman begitu. Wala yasriku syarik hina yasrik wa huwa mu'min. Tidaklah seorang pencuri itu mencuri tatkala dia mencuri sedangkan dia berada dalam kondisi beriman. Berarti bagaimana kita melihat seperti itu? Oh, berarti saudara kita, kalau kita lihat dari kacamata hadis ini barangkali memang sedang turun imannya. Maka tugas kita adalah sebagai saudara mengingatkan, menguatkan tentunya dengan teknik-teknik yang baik ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan ya. Berarti kita seru dengan hikmah, dengan baik kan gitu ya. Kemudian dengan nasihat-nasihat yang secukupnya, kemudian yang bisa dimengerti dan tidak berlebihan juga dalam nasihat. Kemudian kalaupun berdebat ya berdiskusi lah bahasanya gitu, sharing juga yang baik pula seperti itu kan gitu ya. Atau lebih husnudonnya lagi kita ya, kalau mau husnudon gitu ya. Memang mungkin dia mempunyai satu penyakit yang kalau memang penyakit itu misalnya melaksanakan saum itu bisa membahayakan diri, sehingga dia mungkin menerapkan ayat Allah ya yang dalam lanjutan surat Al-Baqarah ayat 183 itu, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, kan begitu. Jadi dia tidak puasa barangkali sakit yang kadang sakitnya tidak terdeteksi oleh kita tapi penyakit dalam kan gitu ya. Nah seperti itu. Kalau sifatnya menaun tentunya bagian yang kedua tadi adalah diganti dengan fidyah ya. Tetapi kalau bisa sembuh, memungkinkan sembuh tentunya adalah diganti di hari yang lain gitu ya, seperti itu gitu. Jadi bahasa kita kalau husnudonnya seperti itu kurang lebih ya. Atau dia memang sebagai musafir posisinya. Bisa jadi. Musafir kan bagi seorang
maaf ya Mas, ya ada yang mendefinisikan musafir itu orang dalam perjalanan kan. Kalau udah sampai tempat itu bukan musafir lagi. Ya, ada sebagian ulama musafir tidak seperti itu. Selagi dia berpergian sampai di tempat tujuan, kalau memang tidak ingin bertempat tinggal di sana selama kapanpun dia, mungkin setahun 2 tahun di sana, tetaplah dia musafir. Dan itu tetap hukumnya memang boleh secara fikih seperti itu ya. Misalnya tetangga saya itu orang NTT ya, misalnya gitu ya. Jauh kan gitu, dia mahasiswa itu. Kalau dia lagi nggak puasa, saya nggak langsung menuduh yang ininya dulu kan gitu ya. Tetapi ya melihat memang posisinya dia boleh gitu. Yang terpenting adalah kesanggupan dia untuk mengganti di hari yang lain tadi kan gitu ya. Tetap sebagai kewajiban. Itu kalau husnudzonnya kan gitu ya. Terus bagaimana Ustadz mengatasi teman kita yang suka ghibah, dan ghibah itu pasti dosa. Iya. Soalnya tegas sekali di dalam surat Al-Hujurat ya, di sana disampaikan wala yaktab ba'dukum ba'do, janganlah kalian saling menggibah di antara satu dengan yang lainnya. Dan itu konsekuensinya sangat berat karena dianggap seperti makan daging saudaranya yang sudah menjadi bangkai gitu, udah mati kan. Sangat maaf ya, tentu pasti menjijikkan sekali kan itu ya. Kok tega? Itu berarti rendah sekali nilai kita kan gitu ya. Artinya itu mengandung satu kesalahan atau dosa yang termasuk dosa besar sebetulnya. Ghibah itu dianggapnya dosa kecil karena sering ya dilakukan. Maaf ya, yang paling sering ya ini biasanya memang ibu-ibu kan. Kayaknya seperti itu ya. Sambil belanja pagi-pagi kadang Bu Haji ya alhamdulillah sehat Bu Haji, sehat. Terus Bu Haji kalau itu kenapa ya kalau belanja, kalau kita lagi belanja di sini kok nggak mau ikut belanja ya? Kenapa ya? Apa punya hutang ya? Terus nggak boleh gibah kata Bu Haji kan gitu ya. Terus tapi Bu Haji setiap kita ada di sini kok selalu aja nggak mau ikut belanja, kayak takut gitu loh. Bu Hajinya lama-lama ikut kepengaruhan. Ya juga ya, ya sama aja juga Bu Hajinya ikut gibah, akhirnya kan gitu terjebak kan gitu ya. Kita nggak sadar kadang halus gitu lama-lama ikut mengalir juga kan seperti itu. Nah itu kalau nggak kuat betul sekali untuk pemahamannya dan juga sikap kita ya, terkadang memang akhirnya permisif kita ya, secara pelan-pelan ikut mengalir. Asalnya tahu kita hal itu salah, tapi sering dilakukan oleh ibu ini, sering dilakukan ibu sana juga, duduk di majelis taklim gitu juga diajak ngerasanin, di sana juga diajak ngerasanin, akhirnya biasa. Dan kalau biasa dianggap tidak dosa, bahaya sekali kan gitu ya. Padahal tetap aja yang namanya dosa juga dosa gitu, dan itu perlu pengampunan kepada saudara, itu permintaan maaf kepada saudara kita, tidak langsung ke Allah. Bahkan Allah memberikan syarat, kalau saudaramu itu memaafkan saya baru memaafkan kan begitu. Jadinya menjadi syarat kan, tambah berat artinya kan gitu ya. Maka tekniknya ya gimana Ibu ya, tadi masalah perasaan ya. Nah kalau perasaan Ibu memang seorang perempuan biasanya mengandung rasa. Kalau bapak-bapak biasanya tegas kan itu, jangan ngono gak enak ngobrolin wong liya, ngomongnya awake dhewe menake kan gitu ya. Awake dhewe sing goleki. Tapi nek ibu-ibu enggak, kadang itu sulit berbicara karena rasa ya gitu ya. Nah gitu, makanya pertama kalau bisa menghindar gitu ya, cari pembahasan atau pembicaraan yang kira-kira bisa mengalihkan tanpa sadar. Etok-etoke gitu ya bahasa kita ya. Etok-etoke teko opo pas diajak. Nah, ketok apa yang kelihatan nanti bisa menenggelamkan atau menghilangkan lanjutan dari gibah itu begitu ya. Tekniknya seperti itu secara halus. Kemudian yang kedua, kalau kita udah tahu nanti kebiasaan, biasanya ibu itu suka ngajak ngerasani ya, kita tentu jangan ini ya, menghindar dulu lah sebentar kan gitu ya. Karena kumpulono wong kang soleh atau wong kang soleh kumpulono kan gitu ya, sebagai obat hati. Nah kalau kita malah memarani atau mendatangi seperti itu, bukan mendatangi obat hati, malah mendatangi racunnya hati kan, bahaya sekali. Betul sekali. Gitu ya. Dan selanjutnya puasa artinya menahan, maka ibu sekuat mungkin ditahan ya, untuk tidak bisa ikut nimbrung atau tenggelam di dalam hal itu. Kalau bisa justru memberikan warna yang baik ya kepada teman-teman ataupun saudara-saudaranya, baik dengan tingkah laku maupun ucapan kita. Jadi artinya jangan disibukkan untuk mencari
aib-aib orang lain, bagaimana kemudian kita introspeksi diri, mencari keaiban diri kita sendiri demi perbaikan, begitu ya. Kira-kira kurang lebihnya. Mohon maaf ya. Mungkin masih ada alternatif jawaban yang lain, tetapi sementara itu dulu gitu ya. Katanya makasih penjelasan bahwa Ustadz luar biasa katanya. Insya Allah tercerahkan katanya, betul. Nah, Ustadz, berarti kesimpulannya memang ghibah itu dosa paling mudah, paling enak, tapi dosanya paling banyak gitu ya? Iya, karena memang mengasihkan sekali ya. Betul. Namanya ngobrolin kesalahan orang itu paling asik lah pokoknya. betul Karena sekali. Hilang aja kita ini kesalahan-kesalahan kita. Ya, nggak kelihatan seperti kutu di seberang lautan kelihatan, ada gajah di pelupuk mata nggak akan kelihatan, begitu enak sekali gitu ya. Seperti komentar orang tentang ngelihat bola saja misalnya, kalau ada kesalahan kita ya mengumpat-umpat lagi, kalau kita turun sendiri ya belum tentu kuat kan, seperti itu ya. Nah, itulah permainan-permainan, maaf ya, seluruhnya itu ada juga permainan-permainan setan untuk menghembuskan kepada kita keindahan-keindahan, keenakan-keenakan kan gitu ya. Untuk misalnya ngerasani ghibah tadi, bahkan lebih parah bisa namimah ya. Ghibah maksudnya namimah itu lebih berat lagi, digibahkan. Terus nanti orang yang diajak gibah tadi cerita ke orang tadi, itu loh si bapak itu kemarin misalnya gitu, atau si ibu itu loh ngomongin kamu gini kan gitu. Wah, itu nanti jadinya namimah lagi kan, mengadu domba yang lebih berat lagi. Bukan mengadu domba ya, mengadu ibu-ibu. Betul, mengadu ibu. Bukan domba yang diadu soalnya ya. Betul sekali. Betul. Gitu. Oke, nah saat ini ada satu lagi mungkin yang bertanya, kita monggo. Sahabat terlebih. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Mahdun, Pak Ustaz. Sugeng sonten. Ini kalian Ibu sinten nggih? Ngapunten. Bu Ari. Oh, nggih, Bu Ari. Datang Madiun. Nggih, Bu Ari. Masyaallah nggih, Bu. Nggih, Mas atur kali Pak Ustaz. Dalem badhe tangket nggih niki mbok menawi lek menyimpang dari pertanyaan apa? Temane niki nggih nyuwun sewu. Nggih, mboten apa-apa. Niki dalam menjalankan ibadah puasa niku wonten salat tarawih. Nggih. Nah, tarawih niku biasanya imamnya niku kan tergantung imamnya panjang pendek suratnya itu kan. Iya, betul. Biasanya imam. Nah, nyuwun sewu kadang pas ate akhir kan mau salam itu kan kadang-kadang nunggu ustadznya itu apa lama gitu loh Pak. Nah, itu kita doa di dalam hati, kita mengucapkan syukur alhamdulillah atas karunia yang diberikan kepada keluarga saya gitu. Gimana Pak? Maksudnya hukumnya apa? Kalau diterima enggaknya kan wallahu alam, itu Allah yang tahu. Cuma hukumnya untuk dalam sholat itu sah napa mboten? Iya, betul nggih. Nggih. Matur mawon, matur suwun sanget. Assalamualaikum. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Bu Ari saking Madiun, Pak. Langsung saja mungkin ya. Baik, terkait dengan sholat ya. Betul. Memang maksudnya sholat itu kita mengikuti imam ya. Jadi Rasulullah bersabda, ju'ilat imam liyutamma bihi, seperti itu ya. Dijadikan imam memang untuk diikuti. Jadi artinya kalau imam takbir kita takbir. Kalau imam rukuk kita rukuk, jangan mendahului, maksudnya seperti itu. Dan gitu. Kalau belum selesai jangan meninggalkan juga, seperti itu maksudnya. Hanya saja memang di sisi lain kita juga mengharapkan supaya imam-imam yang diangkat untuk masjid-masjid secara umum, masjid yang tempat-tempat umum di kampung-kampung kita ya, di masjid-masjid sekitar kita, bukan masjid pondok, bukan masjid khusus begitu. Kalau bisa ya menyederhanakanlah bacaan-bacaannya, jangan terlalu lama begitu ya. Juga sebaliknya jangan terlalu kilat kan gitu ya. Yang super kilat sekali jangan, apalagi kan gitu ya. Maksudnya sederhana itu ya biasa saja seperti sholat pada umumnya. Kemudian memang ada hadis yang seperti ditanyakan Ibu Ari tadi, setiap sujud itu boleh menambah doa-doa. Karena memang di dalam sujud itu artinya posisi kita, posisi seorang hamba yang paling dekat dengan Tuhannya. Maka memintalah, kata Rasulullah kan begitu gitu ya. Kemudian karena imamnya lama sujudnya, wabil khusus kadang hanya mengkhususkan di sujud terakhir ya, sebelum at-tahiyat akhir itu. Itu lama sekali gitu lah. Kita sudah selesai membaca ini subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi misalnya kan gitu ya, atau subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, kita ulang-ulang sudah selesai.
7 sampai 10 pun sudah kan gitu ya. Kok imamnya belum bangkit-bangkit, bolehkah kita memohon atau bersyukur begitu ya kepada Allah SWT? Di situ jawabannya, kalau ibu memakai bahasa Arab, apalagi itu ada tuntunannya ya, doa-doanya itu diambil baik dari hadis-hadis Rasulullah atau Al-Qur'an tentunya, dengan modifikasi kalau dari Al-Qur'an ya, ditambah Allahumma biasanya gitu ya. Itu boleh dilafalkan dengan pelan, tetapi kalau bahasanya itu adalah bahasa Indonesia, yang itu ibu beruntung paham apa yang ibu maksudkan, paham sendiri, karena kalau bahasa Arab belum tentu paham kadang kita ya kan gitu ya. Tapi kalau bahasa Indonesia ibu paham, tetapi syaratnya tidak boleh dilisankan, hanya di dalam hati saja gitu ya. Jadi apa yang ibu inginkan, kehendaki, apakah itu bentuknya syukur ya, bentuknya syukur binikmat, kemudian mengucapkan alhamdulillah begitu, kemudian juga apa namanya itu sebagai bentuk terima kasih kita kepada Allah atas berbagai kenikmatan yang ibu terima, yang tidak dirasakan orang lain khususnya, ataupun dirasakan seperti orang lain tapi merasa ibu sangat senang dan lebih besar mungkin gitu, boleh diungkapkan di situ juga. Nah seperti itu, jadi sebagai bentuk rasa terima kasih gitu ya. Nah tentunya harapannya adalah biasanya bagi kita ketika kita lain syakartum la azidannakum, pasti akan ditambah oleh Allah SWT. Harapannya setelah panjenengan bersyukur itu ada harapan ditambah kenikmatan oleh Allah SWT, kan begitu. Betul, gitu. Yang itu. Jadi boleh hukumnya ibu ya, dengan syarat kalau tidak bahasa Arab atau bahasa hadis ataupun Quran tadi itu tidak dilisankan. Memang hanya di dalam hati saja. Kenapa? Karena kalau kita lisankan dengan bahasa Indonesia, artinya kita melafadzkan sesuatu yang bukan dari ajaran sholat gitu. Sehingga sholat itu salah satunya syaratnya adalah kita memakai bahasa yang diajarkan oleh Rasulullah kan gitu ya. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti halnya aku sholat. Sedangkan beliau sholat itu seperti itu ya. Sudah tagnya dan sebagainya, gerakannya sudah ditentukan. Termasuk doa-doa, kecuali memang di dalam sujud itu apa saja yang kau hendaki kan begitu. Hanya saja terhalang kita nggak bisa mendoa seperti bahasanya Rasulullah terkadang kan begitu ya. Sehingga bahasanya diganti dengan bahasa hati. Apakah paham Allah? Ya Allah yang membuat hati, Allah yang maha tahu ya, apapun yang sir pun sekalipun yang terdalam di hati kita, insya Allah tahu gitu ya. Nah seperti itu gitu. Ustadz, nampaknya ini kita juga mau ada yang lewat terlebih dahulu ini ya. Enggak kerasa memang waktunya benar-benar sangat cepat ini ya. Jadi kita akan lanjutkan juga nanti Ustadz ya, setelah yang satu ini akan ada yang mau lewat terlebih dahulu. Tetap bersama Fatur dan juga Ustadz Amrullah di Khidmat Ramadan. Rasi 90,6 FM Radio Inspiratif dan Informatif. Saat Rasi luar biasa, alhamdulillahirrahmanirrahim. Nampaknya memang perjumpaan kita di Khidmat Ramadan untuk sore hari ini sudah mepet, sudah mau habis ya. Makanya untuk sore hari ini mungkin dari Ustadz Amrullah moga bisa untuk memberikan kesimpulan untuk tema kita di sore hari ini. Moga Ustadz. Ya baik. Alhamdulillah, sahabat Rasi yang berbahagia. Dari tema tadi kita bisa menyimpulkan bahwa seburuk-buruk puasa yaitu hanya menahan lapar dan dahaga saja, sedangkan maksiat masih terus dilakukan ya. Hendaknya seseorang menahan anggota badan lainnya dari berbuat maksiat, seperti yang disampaikan oleh Ibnu Rajab ya, kita kutip di sini. Ahwanus siyamu tarkus syarab wa ta'am. Tingkatan puasa yang paling rendah itu hanya meninggalkan minum dan makan saja. Artinya begini, kita meninggalkan makan, minum itu kan sesuatu yang mubah sebetulnya ya. Sesuatu yang mubah kita bisa meninggalkan, tetapi anehnya dengan pendekatan taqarrub kepada Allah seperti itu, di sisi lain mubah kita bisa meninggalkan, justru haram nggak bisa meninggalkan ya, aneh ya. Harusnya yang mubah aja bisa kita tinggalkan, apalagi yang haram kan gitu ya. Lebih jauh lagi kita harus bisa dong menahan kan gitu. Ininya secara idealnya begitu. Tapi kenyataan di dalam praktek itu kita bolak-balik seperti itu. Ibarat seperti orang sunnahnya bisa kita ambil tapi wajibnya kita tinggal kan gitu ya kan.
Padahal skala prioritas ibadah kita itu urutannya tentu dari yang besar-besar dulu. Dari kalau diibaratkan beban taklifi, beban agama itu yang berat-berat dulu kan gitu ya. Artinya yang fardu, yang wajib kan gitu ya. Selebihnya baru nanti yang sunah-sunah gitu ya. Demikian meninggalkan kan harusnya ya sesuatu yang ringan aja, yang boleh maksudnya. Betul. Itu saja mampu kita tinggalkan kan gitu ya. Larangan yang istilahnya sebetulnya nggak dilarang, kita nggak mau loh. Di siang hari nggak mau minum, nggak mau makanan gitu ya. Tetapi justru yang haram-haram malah kita mau dan kan bisa melakukan, itu aneh sebetulnya kan gitu ya. Bagi kita ya, tetapi kenyataannya tidak aneh di lapangan dan itu perlu latihan sekali lagi. Sehingga kualitas puasa kita tidak sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah hanya lapar dan dahaga lagi, tetapi hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi bisa menjadikan penggugur dosa-dosa kita. Betul. Kan gitu ya. Seperti disabdakan oleh beliau, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Bisa menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Selain tadi itu adalah dilipat gandakan pahalanya yang tidak ada batasannya, bighairi hisab seperti itu subhanallah. Enggak ada yang bisa seperti itu amalan-amalan yang lain yang dicap seperti itu illa shaum, kecuali hanya puasa saja. Subhanallah. Jadi sekali lagi saya menasihati diri saya sendiri khususnya Mas Fatur dan saudara-saudara kita yang berada di sahabat relasi semuanya untuk bisa menjaga saum kita yang kita sudah bersusah-susah ya dari pagi sampai akan menjelang sore ini untuk bisa mengisi hari-harinya, jangan dengan kesia-siaan, apalagi kedustaan dan ghibah dan sebagainya, tapi coba kita isi dengan hal-hal yang justru menyempurnakan puasa kita. Misalnya kedekatan kita dengan Al-Quran gitu ya, mendengarkan taklim, mendengarkan majelis tazkir ataupun ceramah-ceramah dan sebagainya. Seperti itu. Kalaupun mendengarkan lagu, ya lagu-lagu yang memotivasi diri untuk kebaikan, seperti itu bukannya nggak boleh ya, tapi yang kira-kira tahu dirilah. Ini kan momennya bulan yang penuh keberkahan, maka setiap detiknya kita diharapkan bisa mengambil keberkahan tersebut kan begitu ya. Yang ujung-ujungnya nanti akan kebaikan itu akan kembali ke kita semuanya. Subhanallah. Mungkin demikian Mas Fatur, kurang lebihnya mohon maaf tentunya. Boleh saya akhiri dulu ya sebelum lanjut dengan aku qouli hadza fa astaghfirullahi wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat relasi, alhamdulillahirrahmanirrahim, nampaknya perjumpaan kita tentunya di khidmat Ramadan untuk sore hari ini bersama dengan Ustadz Amrullah dari Ikatan Dai Indonesia Kabupaten Magetan sudah usai. Sahabat relasi, tentunya kita akan bertemu lagi di khidmat Ramadan esok harinya dengan narasumber-narasumber lain yang luar biasa tentunya. Dari Fatur dan juga Ustadz Amrullah di sore hari ini izin pamit undur diri terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda ikuti Khidmat Ramadan. Acara ini bekerja sama dengan Ikatan Dai Indonesia dan Persaudaraan Muslimah Kabupaten Magetan.